Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Burung tanah liat Nabi Isa alaihi salam. Assalamualaikum. Perkenalkan, aku adalah seekor burung. Aku merupakan burung yang pandai berkicau. Aku awalnya terbuat dari tanah liat loh. Kisahku terjadi di masa Nabi Isa alaihi salam. Beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran agama yang benar. Sama seperti kaum kafir lainnya, mereka semua menolak dakwah Nabi dan menyebutnya sebagai pembohong. Nabi Isa menyampaikan bahwa pada akhir zaman nanti, semua orang yang telah mati akan dibangkitkan kembali untuk diadili. Tubuh sudah menjadi tanah. Bagaimana mungkin bisa dihidupkan lagi? Itu sangat mustahil. Teriak salah satu kaum. Nabi Isa alaihissalam hanya tersenyum ketika mendengar pertanyaan tersebut. Beliau menunduk memandang ke atas tanah di bawahnya. Kemudian berjongkok dan mengambil sejumput tanah. Apa yang dia lakukan? Orang-orang mulai berbisik kebingungan. Tangan Nabi Isa alaihissalam sibuk mengepal dan membentuk sesuatu menggunakan tanah liat tersebut. Oh, ternyata Nabi membuat seekor burung mungil. Setelah itu, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon agar tanah liat berbentuk burung tersebut dihidupkan, agar orang-orang yang masih saja meragukan keagungan Allah menjadi percaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Tanah liat itu pun berubah menjadi burung bernyawa. Itulah aku. Aku pun terbang mengelilingi orang-orang yang meragukan Nabi Isa alaihissalam. Mereka semua takjub melihatku. Tentu saja, aku berasal dari tanah liat dan sekarang aku bisa hidup. Mereka kini percaya akan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Pengikut Nabi Isa alaihissalam semakin banyak. Mereka begitu taat dan takjub pada mukjizat Nabi Isa. Namun, Nabi Isa selalu berpesan bahwa beliau hanyalah utusan. Satu-satunya yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung-burung Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang burung yang hidup kembali? Burung itu adalah aku serta teman-temanku. Kami sudah mati, namun dihidupkan kembali. Kisah kami terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika, aku mengajak temanku untuk berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rumah Nabi Ibrahim alaihissalam kan jauh. Mengapa kita harus ke sana? Kamu belum tahu. Jika kita ke rumah beliau, kita akan mendapatkan biji-bijian yang segar. Temanku langsung tertarik mendengar hal itu. Maka, kami pun segera terbang menuju rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Benar saja, Nabi Ibrahim alaihissalam membagikan biji-bijian segar kepada kami. Kami sering bercengkrama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan orang yang penyayang. Kepalaku sering dielus olehnya. Selain penyayang, beliau juga orang yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Nabi Ibrahim terlihat termenung. Beliau seperti memikirkan sesuatu. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Apakah kau meragukanku, hai Ibrahim? Sungguh, tidak ada keraguan terhadapmu, ya Rob. Aku hanya ingin hatiku semakin mantap. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengumpulkanku
dan 3 ekor temanku. Setelah terkumpul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kami. Kami tahu jika ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami pun rela berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menyembelih kami. Jasad kami ditempatkan di 4 bukit yang berbeda. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil kami dari kejauhan. Subhanallah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, kami terlahir kembali. Kami pun segera terbang ke arah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak henti-hentinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabi akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah 25 nabi dan rasul, kisah wanita hebat dalam Islam, kisah para tokoh dalam Islam, hingga kisah fabel yang disebut dalam Al-Quran. Kisah interaktif akan memberimu pengalaman membaca yang luar biasa. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Safiyah adalah seorang wanita yang istimewa. Di bawah didikan ayahnya, Safiyah Okay, what's wrong? pegang kuda. Jika dilihat, Safiyah mirip seperti seorang kesatria. Petik hikmah dari para binatang ini. Kisah mereka abadi di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai dengan membaca kisah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.